Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elva Mukofifa, Leni Laili Nikmah, Fitri Nurmilasari akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pembangunan wilayah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Elva. Pengertian perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan wilayah adalah suatu perencanaan dan pemanfaatan suatu ruang wilayah dan perencanaan aktivitas serta mengoptimalkannya suatu fungsi pada wilayah tersebut. Materi yang kedua yakni B, kaitan perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan terkait dengan penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang, sehingga berisikan tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dan dampaknya juga baru terlihat di masa depan. Pengambilan keputusan ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan perencanaan ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu di masa yang akan datang. Tujuan dalam perencanaan untuk menyelesaikan masalah hanya pada umumnya masalah yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, faktor-faktor yang harus diperhatikan pun menjadi lebih banyak. Materi yang ketiga yakni langkah-langkah perencanaan wilayah. Langkah-langkah perencanaan wilayah yang pertama yakni gambaran identifikasi saat ini dan identifikasi persoalan. Yang kedua, menetapkan visi, misi, dan tujuan umum. Yang ketiga, identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang keempat, proyeksi berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat controllable maupun yang non-controllable. Yang kelima, tetapkan sasaran yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam, mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran. Yang ketujuh, memilih alternatif yang terbaik. Yang kedelapan, menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir yakni menyusun kebijakan dan strategi. D. Manfaat dan tujuan perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu perencanaan wilayah harus mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk masa yang akan datang. Yang kedua, harus dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan seperti apa yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang dan di mana lokasi itu sendiri masih diizinkan. Yang ketiga, sebagai acuan pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan. Yang keempat, sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tapi lebih detail. Misalnya seperti perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana. Yang kelima, lokasi itu sendiri dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Penetapan lokasi tertentu ini harus memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakatnya, yang artinya harus dicapainya suatu manfaat yang optimal bagi lokasi tersebut. Bidang yang mencangkup perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu subbidang perencanaan ekonomi sosial dan wilayah. Ini dapat dispesifikasikan menjadi 3, yaitu sosial wilayah ini mencangkup hal-hal mendasar dan bersifat umum. Yang kedua, ekonomi sosial perkotaan ini mencangkup masalah-masalah plus masalah spesifik di perkotaan. Yang ketiga, ekonomi sosial pedesaan. Ini mencangkup hal-hal yang hal-hal plus masalahnya tentang pedesaan. Yang kedua yaitu subbidang perencanaan tata ruang dan tata guna lahan. Dapat dilihat dari detail desain lahan untuk wilayah yang lebih sempit, termasuk perencanaan teknis terutama di wilayah perkotaan.
Misalnya untuk pengaturan IBM, tata ruang tingkat kecamatan, desa, kabupaten, kota, tingkat provinsi maupun nasional. Yang ketiga yaitu subbidang perencanaan khusus seperti perencanaan lingkungan, perencanaan pemukiman atau perumahan, dan perencanaan transportasi. Yang keempat, subbidang perencanaan proyek atau site planning seperti perencanaan lokasi proyek pasar, pendidikan, rumah, terus real estate, rumah sakit, untuk proyek pertanian, dan sebagainya. F. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan ini ada 4, yaitu yang pertama perencanaan fisik. Perencanaan fisik ini sebuah usaha untuk mengatur atau menata kebutuhan fisik dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai kegiatan fisik atau aktivitas fisiknya. Perencanaan fisik ini mencangkup usaha dan penataan. Itu yang pertama, ruang atau spasial dalam arti luas yang menghasilkan susunan tata guna lahan. Yang kedua, secara khusus yang diwujudkan dalam bentuk bangunan. Yang ketiga, diwujudkan dalam bentuk internal interior bangunan. Yang keempat, kebutuhan jalan atau utilitas umum seperti jaringan air bersih, telepon, terus listrik, dan lain-lainnya. Yang kedua, perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini aplikasi nilai-nilai sosial atau needs preference dalam perencanaan fisik. Ini mencangkup 3 komponen, yaitu yang pertama, kebutuhan sosial. Ini seperti hubungan individu dengan masyarakat, seperti menciptakan rasa aman, harga diri, sopan santun. Yang kedua, modal sosial, seperti organisasi sosial, tokoh masyarakat, kelembagaan sosial. Yang ketiga, pelayanan sosial, yaitu misalnya rekreasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, perumahan, dan lain-lain. Yang ketiga, perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi ini tergantung sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Sistem ekonomi sendiri tergantung pada ideologi negara, dan ada 2 sistem ekonomi, yaitu yang pertama ekonomi pasar, yaitu kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat mengikuti mekanisme pasar yang bersaing secara bebas menurut prinsip atau hukum ekonomi. Sedangkan yang kedua, ekonomi terpimpin. Ini di mana perusahaan, pasar, dan harga dikontrol oleh pemerintah secara terpusat. Yang keempat, perencanaan kebijakan publik, yaitu perumusan kebijakan publik, misalnya GBHN, pola dasar pembangunan daerah, perpajakan, dan sebagainya, mencangkup unsur teknis perencanaan yang berkaitan dalam pengambilan keputusan dan unsur non-teknis yang diperkirakan menentukan terlaksanakannya keputusan di lapangan. Materi yang selanjutnya adalah permasalahan dalam perencanaan wilayah. Perencanaan yang terkandung dalam perencanaan wilayah utamanya penentuan kegiatan apa dan di mana lokasinya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan mikro. Permasalahan mikro adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek itu sendiri, baik ditinjau dari sudut pandang pengelola maupun dari sudut pandang pemberi izin proyek. Permasalahan mikro proyek dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Permasalahan teknis, B. Permasalahan manajerial, C. Permasalahan keuangan, D. Permasalahan ekonomi, E. Permasalahan dampak lingkungan, F. Sikap sosial masyarakat, G. Permasalahan keamanan. Yang kedua, permasalahan makro. Permasalahan makro adalah murni permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah secara keseluruhan. Tugas pemerintah sendiri adalah memeriksa atau mengawasi kegiatan dari gagasan atau proposal, terutama yang bersangkut paut dengan analisis ekonomi, dampak lingkungan, dan sikap sosial masyarakat. Permasalahan makro dari penggunaan lahan untuk suatu kegiatan tertentu dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Kesesuaian lokasi, B. Strategi pengembangan ekonomi wilayah. Yang ketiga, sistem transportasi atau penyediaan prasarana
Harus dilihat apakah penentuan lokasi dapat mengakibatkan sistem transportasi yang tidak efisien. Yang keempat adalah sistem pembiayaan pembangunan di daerah. Jenis proyek yang diusulkan harus sesuai dengan sumber dana yang akan membiayai proyek tersebut. Materi selanjutnya adalah keahlian yang dibutuhkan dalam perencanaan wilayah. Seorang perencana wilayah tidak akan mampu menguasai keseluruhan proses perencanaan wilayah karena membutuhkan disiplin ilmu yang cukup banyak. Perencana wilayah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dari disiplin ilmu lain sehingga keseluruhan proses dapat dilalui dan menghasilkan rencana terbaik. Keahlian di bidang perencanaan wilayah dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, keahlian di bidang substansi atau metode atau teknik analisis dalam perencanaan wilayah. Yang kedua, keahlian di bidang ilmu sektoral sesuai dengan bidang atau sektor yang ikut direncanakan. Dengan demikian, perencana wilayah harus menguasai substansi atau metode atau teknik analisis perencanaan wilayah dan satu atau lebih ilmu sektoral. Seorang perencana wilayah harus menguasai ilmu perencanaan wilayah. Isi ilmu perencanaan wilayah dapat dibagi atas 3 kelompok, yaitu 1. Substansi atau materi, bersangkut paut dengan materi atau inti permasalahan, yaitu bagaimana manusia bertingkah laku dalam ruang wilayah. Yang kedua, metode, yang bersangkut paut dengan urutan-urutan yang lazim ditempuh manusia dalam menyusun rencana untuk memanfaatkan ruang dan memperbaiki kehidupannya. Yang ketiga adalah sebagai teknik analisis yang membantu manusia memantapkan metode yang diterapkan. Namun perlu dicatat bahwa ketiga pembagian di atas tidak bersifat terpisah secara mutlak, tetapi bisa tumpang tindih. Daftar bidang keahlian ini juga akan dilanjutkan dengan pengetahuan pendukung untuk melengkapi keahlian seorang perencana wilayah. 1. Teori lokasi. 2. Dasar-dasar ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Yang ketiga, berbagai teknik analisis. 4. Berbagai metode perencanaan wilayah. 5. Berbagai alat analisis atau tools dalam perencanaan wilayah. Yang keenam, berbagai pengetahuan pendukung di bidang ekonomi. Yang ketujuh, pengetahuan tentang keuangan daerah. Yang kedelapan, pengetahuan tentang kelembagaan daerah. Yang kesembilan, pengetahuan tentang karakteristik dan sikap sosial masyarakat terhadap berbagai kegiatan pembangunan. Yang ke-10, topik-topik khusus seperti tata ruang atau tata guna tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.